البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membahas pembatal Islam yang ke-9, yaitu apa, Amer? Keyakinan bahwasanya sebagian manusia boleh keluar dari syariat Muhammad SAW, sebagaimana bolehnya Khadir keluar dari syariat Musa. Nah, bagaimana membantah syubhat tersebut, bahwasanya seorang boleh keluar dari syariat Muhammad sebagaimana Khadir keluar dari syariat Musa. Indak ya Abdurrahman. Nah, perbedaan sangat jelas dikarenakan Nabi Musa hanya diutus kepada kaumnya saja, dan Khadir tidak termasuk dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat. Nah, sehingga tidak boleh ada satupun yang keluar dari syariat beliau. Bahkan para anbiya telah diambil sumpahnya apabila mereka mendapati Nabi tersebut telah diutus dalam keadaan mereka hidup, maka wajib untuk beriman kepadanya dan menolongnya. Siapa di antara golongan ahli bidah yang paling banyak terjatuh dalam pembatal Islam ke-9 ini? Indak ya Zakaria. Dari golongan-golongan ahli bidah yang paling jatuh, yang paling banyak terjatuh dalam pembatal Islam yang ke-9 ini, orang-orang Sufi Bahkan mereka menganggap Nabi Khidir masih hidup dan lebih utama daripada para nabi, karena beliau wali menurut orang-orang Sufi. Na'udzubillahi minadh dhalal. Qala rahimahullah al-ashir, al-i'radu 'an dinillah. Pembatal Islam yang ke-10 yaitu al-i'rad 'an dinillah, berpaling dari agama Allah. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Dia tidak mau mempelajarinya, tidak pula beramal dengan agama tersebut. Jadi berpaling, tidak mau menerima Islam walaupun KTP-nya Islam. Bentuk i'rad itu apa? Yaitu dengan sama sekali tidak mau mempelajari hukum-hukum Islam dan tidak beramal dengannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Tidak ada yang lebih zalim. Di sini man yufidun nabi, yakni la azlam. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang disebutkan ayat-ayat Rabb-nya, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di sisinya dan dijelaskan, tsumma a'rada anha, kemudian dia berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami terhadap orang-orang yang mujrim itu akan memberikan azab, memberikan hukuman. Qala wala farqa fi jami' hadhihi an-nawaqidhi bainal hazili wal jadi wal khaif. Ini penutup. Nah, setelah
menyebutkan 10 pembatal keislaman, beliau kemudian mengatakan tidak ada perbedaan pada semua pembatal-pembatal Islam ini bainal hazil wal jadi wal khaif. Antara hazil yaitu orang yang sedang sekedar senda gurau, tidak serius. Wal jad dan orang yang serius, tidak ada bedanya. Melakukan dengan main-main saja atau dengan serius. Wal khaif dan tidak pula ada bedanya dengan orang yang takut. Illal mukrah kecuali orang yang dipaksa. Di sini dibedakan antara khaif dan mukrah, karena khaif sekedar kekhawatiran, ketakutan, sedangkan mukrah itu lebih dari itu, yaitu kondisi seseorang betul-betul terpaksa. Yang telah kita ambil beberapa syaratnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Qala wa kulluha min 'azami ma yakunu khatara wa aktsaru ma yakunu wuqu'a. Dan semuanya dari 10 pembatal Islam ini di antara sebesar-besar pembatal Islam yaitu yang paling berbahaya. Wa aktsaru ma yakunu wuqu'an dan yang paling banyak terjadinya. Hal ini menunjukkan kalau 10 pembatal Islam ini tidak diinginkan keseluruhannya, yaitu bahwasanya pembatal Islam itu hanya 10, tidak. Tapi ini sebagian saja dipilihkan oleh Syekh 10 ini yang paling banyak terjadinya dan paling parah, paling besar bahayanya. Fayambaghi lil muslimi an yahdharaha wa yakhafu minha ala nafsihi. Maka hendaknya seorang muslim itu berhati-hati darinya dan khawatir terhadap dirinya dari terjatuh pada pembatal-pembatal tersebut. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang mengakibatkan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya yang pedih. Ini sifat seorang muslim, senantiasa khawatir dia mendapatkan hukuman dari Allah, senantiasa khawatir mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa. Apalagi seseorang yang terjatuh dalam dosa besar. Dan sungguh ikhwanillah, kita sekarang di bulan haram. Sekarang di bulan haram, bulan Rajab, yang seorang melakukan dosa padanya tentunya lebih parah daripada di bulan-bulan lain. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala katakan la tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan tersebut. Walaupun pada setiap bulan tidak boleh, apalagi pada bulan ini. Wal'iyadu billah. Iqra'. Yang terakhir siapa? Antum? Iqra'. Naam, qala rahimahullah, wa hadha an-naqid akhiru nawaqidil Islamil 'ashrah. Dan pembatal Islam ini adalah pembatal Islam yang terakhir dari 10 pembatal keislaman. Maka yang belum hafal segera dihafalkan, insyaallah. Naam. Pada pertemuan yang akan datang kita murajaah. Jadi dihafalkan dari yang pertama sampai yang ke-10. Minimal yang tidak menghafal matan, ikhwanillah, juga yang anak-anak ini mengetahui pokok-pokoknya pembatal Islam yang pertama sampai 10. Yang 10 ini yaitu al-i'rad an dinillahi azza wa jalla. Yang dimaksud dengan i'rad apa? Qala rahimahullah wal muradu bil i'radi an dinillah ay amma yajibu ala kulli mukallafin bi'ainihi ta'allumuhu wal 'amalu bih. Dan yang maksud dengan i'rad
ya dari agama Allah, berpaling dari agama Allah maksudnya apa? Yaitu ya berpaling dari apa-apa yang wajib atas setiap mukallaf bi'ainih, yaitu pada setiap mukallaf memang dia ya masing-masing individunya dituntut ya wajib untuk apa? Mempelajarinya dan beramal dengannya. Jadi berpaling dari agama Allah maksudnya berpaling dari perkara-perkara yang Allah wajibkan atas setiap mukallaf untuk mempelajari dan mengamalkannya. Berpaling dari ya mempelajari salat, berpaling dari mengamalkan salat ini kafir. Nah, i'rad an dinillah. Wa huwa ma'rifatu usulid din wa ma la yas'ul muslimu jahlan. Yaitu ya mengetahui pokok-pokok agama ini dari rukun-rukun iman, rukun Islam dan perkara-perkara yang tidak boleh seorang muslim itu jahil darinya. Amma ma'rifatu tafasilid din falaysa dzalikal muradu huna. Adapun mengetahui perincian agama ini bukanlah yang dimaksud di sini. Nah, jadi akhwani fillah yang dimaksud berpaling dari agama Allah, dia tidak mau mempelajarinya, tidak pula beramal dengannya, yaitu ya berpaling dari hal-hal yang wajib atas setiap mukallaf untuk mempelajari dan mengamalkan. Dan berpaling dari hal-hal yang wajib untuk dipelajari yaitu berpaling dari mengetahui usuluddin. Dan istilah usuluddin akhwani fillah yang dimaksudkan di sini berbeda dengan usuluddin yang dimaksudkan oleh orang-orang Mu'tazilah dan ahli bidah lainnya. Karena yang dimaksud dengan pokok-pokok agama di sini akhwani fillah yaitu pokok-pokok yang memang seorang muslim harus melakukannya. Dari rukun Islam semuanya pokok akhwani fillah. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji ini pokok-pokok Islam. Nah, rukun iman. Tayyib. Berbeda dengan yang dimaukan oleh orang-orang Mu'tazilah bahwasanya usuluddin dan furu'. Menurut mereka usuluddin yaitu perkara-perkara yang berhubungan dengan keyakinan. Sedangkan furu' yaitu perkara-perkara amalan. Ini batil. Ini yang diingkari oleh ahli sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena di sana ada amalan yang apabila seorang meninggalkannya bisa kafir, yaitu salat. Sehingga salat bukan furu' di sisi ahli sunnah, bahkan merupakan usul. Nah, adapun di sisi ahli bidah, ya, ibadah-ibadah amaliyah ini termasuk furu' bagi mereka. Dan ini adalah bentuk kemungkaran yang sangat jelas. Jadi mengetahui usuluddin, pokok-pokok agama ini dan perkara-perkara yang tidak boleh seorang muslim jahil darinya. Kalau berpaling darinya maka dia berarti telah dikatakan al-i'rad an dinillah. Adapun mengetahui dan mempelajari perincian agama tidak dimaksudkan di sini. Tidak sampai menjadikan seseorang kafir. Wa in kana madmuman, walaupun dia itu tercela. Kenapa? Li'anna ma'rifata tafasirid dini wa nahwi dzalika fardhu kifayah. Dikarenakan mengetahui perincian-perincian agama dan yang semisal dengannya ini hukumnya fardhu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqatal itsmu 'anil baqin. Apabila telah menegakkan kewajiban tersebut, ya, sederetan orang yang telah cukup, ya, cukup untuk menggugurkan kewajiban tadi, maka gugurlah dosa dari manusia yang lain yang tersisa. Sehingga kalau seseorang berpaling dan mempelajari fardu kifayah, ya tidak sampai derajat kafir. Misalnya seorang enggak mau mempelajari ya bagaimana sholat jenazah, bagaimana menyelenggarakan jenazah dan seterusnya, ini tidak sampai derajat kafir. Tapi kalau berpaling dari mempelajari sholat dan mengamalkannya, ini kafir. Qala wa amma qauluhu ta'ala wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha ay la adlamu mimman dzakkarahu Allah bi ayatihi.
tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah Allah ingatkan dengan ayat-ayatnya. Wa bayyanaha lahu wa waddahaha thumma ba'da dzalika tarakaha. Dan Allah telah menjelaskan kepadanya, ya, dan waddaha sama dengan bayyana, ya, menjelaskan, menjadikan gamblang perkara, kemudian setelah itu meninggalkannya. Wajahadaha wa a'rada anha, dan menentang serta berpaling darinya. Allah telah ingatkan, Allah telah jelaskan, na'am, sampai betul-betul gamblang. Kemudian dia meninggalkan, menentang dan berpaling darinya. Bahkan watanasaha ka'annahu la ya'rifuha. Perhatikan wazan ini ikhwani fillah, tanasaha. Ya, wazan apa ini? Wazan sarafnya indak ya arif kabir. Tafa'ala. Nah, memiliki makna apa? Pura-pura. Tanasaha yaitu berpura-pura lupa, yaitu melupakan, padahal dia tahu. Nah, tanasaha, sebagaimana orang dikatakan tamarada padahal sehat, tapi tamarada pura-pura sakit. Ya, tanasaha ka'annahu la ya'rifuha, dia ya pura-pura lupa seakan-akan dia tidak mengetahuinya. Inilah i'rad yang dikatakan oleh Allah, tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang seperti ini. Makanya Allah tutup, inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguhnya kami ini terhadap orang-orang mujrim yang akan memberikan hukuman. Aisa antaqimu mimman fa'ala dzalika asyaddal intiqam wal a'yadu billah. Maksudnya aku akan hukum orang-orang yang melakukan hal tersebut dengan hukuman yang dahsyat wal a'yadu billah. Maka sungguh ikhwanillah, seorang muslim hendaknya takut. Nah, dalam keadaan kita senantiasa diberi nikmat oleh Allah, diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, kemudian kita berpaling dari ya agama dan berpaling dari aturan-aturannya. Nah, khawatir akan menimpakan hukuman yang disegerakan. Wa ma aktsaral mu'ridina fi hadzal zaman. Sigoh apa ini namanya? Atau bentuk apa? Wa ma aktsaral mu'ridina fi hadzal zaman. Indak ya Imran. Sigoh ta'ajjub. Betapa banyaknya orang-orang yang berpaling ya pada zaman ini an ta'allumi ma yajibu alaihim min dinihim, dari mempelajari apa-apa yang wajib atas mereka dari perkara-perkara agama mereka. Sungguh banyak ikhwanillah. Betapa banyak orang yang berpaling dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman ini. Subhanallah. Dan seharusnya kita banyak bersyukur di saat manusia yang menjadi kebanggaan mereka ketika mempelajari ilmu-ilmu duniawi, yang menjadi kebanggaan mereka ketika punya titel, punya jabatan, ya, ketika tertulis pada biografinya, riwayat pendidikan sampai perkuliahan S1, S2, dan seterusnya. Baik. Harusnya kita bersyukur. Di saat manusia berpaling demikian, kita diberi hidayah dan taufik serta kemudahan-kemudahan untuk bisa mempelajari agama Allah. Kita bersyukur, ya, dan berusaha menjaganya. Nah, karena ini sesuatu yang sangat mahal. Sesuatu yang sangat mahal. Allah pilihkan untuk kita perkara yang manusia menjauhinya. Maka jangan sampai kita berpaling setelah mengetahui besarnya nikmat tersebut. Karena sungguh al-intikas
seorang berpaling dari jalan keistiqomahan telah kita lewati, termasuk alamat su'ul khatimah. Siapa yang ingat oleh kita dari majalis Syekhina Muhammad Mani tentang sebab-sebab atau tanda-tanda su'ul khatimah? Dzulqarnain. Tayyib, yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah biasanya ya orang-orang yang memiliki su'ul mu'taqad, keyakinan yang buruk. Kemudian al-israr 'alal ma'asi, dia terus-menerus berada di atas kemaksiatan, tidak bertobat. Dia tahu kemaksiatan tapi tidak bertobat darinya, tidak menyesalinya, tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dan yang ketiga yang menjadi syahid di sini apa? Mimman kana 'ala istiqamatin tsumma haram. Ya, orang-orang yang dulunya di atas istiqamah, sudah tahu ya aturan-aturan agama Allah, sudah mengetahui sunnah, tsumma haram, kemudian dia menyimpang. Dan ini biasanya lebih parah. Penyimpangan orang-orang jenis ini akhwanillah lebih parah dan sulit untuk rujuk. Nasallallahu as-salamah. Wa ma aktsara al-mu'ridina fi hadha az-zamani 'an ta'allumi ma yajibu 'alaihim min dinihim wal 'amali bih. Ya, dan berpaling dari beramal dengan agama Allah. Ini sungguh sangat banyak. Walaupun ya KTP-nya tertulis Islam, agama orang tersebut, tapi tidak sholat, tidak puasa, bahkan mengetahui makna kalimat syahadah saja tidak bisa. Imma zahiran aw batina, baik dia berpalingnya tersebut secara zahir maupun batin saja. Fayaqau ahaduhum fi syirkil akbari wal kufri wan nifaq fadlan 'anil harami wa huwa la yash'ur. Sehingga salah seorang di antara mereka terjatuh dalam syirik akbar dan kekafiran serta kemunafikan. Lebih-lebih lagi ya tentang perkara-perkara yang haram. Ini tentunya sangat banyak. Wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak menyadari. Fa nas'alullaha ta'ala al-hidayata wal 'afiyata fid dunya wal akhirah lana wa lil muslimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan al-afiyah, hidayah dan keselamatan. Dua hal ini jangan sampai lepas dari hari-hari kita ikhwanillah untuk meminta kepada Allah al-hidayah wal afiyah di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, lana walil muslimin, untuk diri kita sendiri maupun untuk kaum muslimin secara umum. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, adapun penjelasan berikutnya insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.